aku takutin nggak sesuai apa yang dia WhatsApp Reza gitu, yang takutin. Boleh tahu nggak sih apa isi WhatsApp? Boleh tahu nggak? Poinnya aja. Pokoknya dia itu cuman ingin ketemu aja poinnya. Itu yang ngajakin Mbak Dina. Kamu? WhatsApp dari Mbak Dina. Oh, dia Mbak Dina ngajakin ketemu ya? Kayak ketemu. Iya. Bukan pengen peluang yang bagus. Iya kak, tapi kan gini kak, Reza balik lagi yang kita dia kak, maksudnya kan kakak aja tahu Reza ada di mana aja, iya toh, kakak aja tahu Reza ada di mana aja. Nah, ngapain kok WhatsApp gitu loh kak? Kalau langsung ketemu kan itu langsung gak ada di planning, langsung kan gitu, kita maunya gitu. Benarkah artis inisial D di masa remajanya adalah Salome? Saya jawab, iya. Dan kalian yang belum tahu artinya, silakan telusuri ya maknanya di Google sekarang. Dan di VT ini kita bukan mengumbar aib ya, tapi sebagai pembelajaran bagi kita semua. Karma dari pergaulan bebas, gaya hidup buruk itu dampaknya tidak selalu instan ya. Belum terjadi dalam hitungan bulan atau tahun, tapi bisa jadi dirasa dan menimpa diri itu puluhan tahun setelahnya. Artis inisial D ini yang lahir di Selasa Wage ya. Ini adalah kombinasi api dari Selasa dan bumi Wage. Dalam kitab Serat Kala, tidak, ini adalah profil prajurit wanita tanpa perisai. Kuat di luar, tapi lapar validasi di dalam. Masa tahun 90-an sampai 2000-an, usia 15-25 tahun adalah dasawarsa badai. Posisi bintang jaran goyang, menguasai hidupnya dia. Lingkaran pergaulan, ini elit Jakarta tahun 90-an ya. Klub malam, dunia hiburan, dan dibalik glamor itu terjadi transaksi energi tidak sadar. Dan saya rasakan daya tarik fisik dan seni itu ditukar dengan perlindungan koneksi karir dan validasi eksistensi. Ini bukan sekedar seks bebas ya. Ini adalah strategi survival bawah sadar seorang remaja yang merasa kosong atas figur ayah. Dalam ilmu desain secara diri, pola ini disebut tarian kembang goyang. Si penari makin lama makin tidak bisa membedakan dirikah yang menari atau tarian yang mengendalikan diri. Nah, puncaknya itu kelahiran seorang bayi laki-laki di tahun 2000-an ya. Nah, kenapa dia seolah bingung ya? Siapa sih ayah biologisnya? Nah, menurut ilmu karma Nusantara, tahun tersebut adalah simpang 3 karma. Saat itu ada 3 utas karma ya, dari hubungan sebelumnya. Dan ini matang bersamaan. Jadi pertanyaannya, siapa ayah biologis dari bayi ini? Nah, saya sudah jawab di VT saya sebelumnya. Bagi kalian yang penasaran, silakan kalian scroll lagi ke bawah ya. VT saya yang menjelaskan tentang siapa ayah biologis dari bayi ini. Guys, ini ada info terkait Reza ya dan Denada. Kayaknya tinggal diam. Kini Reza angkat bicara tentang alasannya tidak membalas pesan WA dari sang ibu yaitu Denada, guys ya. Kira-kira infonya seperti apa? Buat kalian bermampir jangan lupa dibantu subscribe Uki Kelvin Reaction. Ini adalah channel kedua aku yaitu Uki Kelvin Reaction. Channel pertama ada Uki Kelvin. Nah, buat kalian baru mampir jangan lupa dibantu subscribe supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral, guys ya. Dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita lihat seperti apa info dari Denada untuk hari ini, guys. Dikabarkan menghilang serta diduga enggan menyambut pesan cinta dari Denada sang ibunda, Reza Rizky Rosano akhirnya angkat bicara. Dengan menggandeng Ronald Armada dan Andika Megista selaku tim kuasa hukum, pria berusia 24 tahun itu lantas membuka semua. Khususnya tentang isu yang dihembuskan pihak Denada soal aksi Reza yang berubah 180 derajat usai hadirnya pengakuan. Di mana Reza yang sebelumnya terus mengajak Denada berkomunikasi, kini justru enggan memberi jawaban ketika sang ibunda mengirim pesan singkat. Sebuah kejadian yang justru mendorong publik untuk menuding Reza tidak tulus berdamai. Lantas, seperti apakah jawaban dari Reza? Mungkinkah pula terdapat trauma mendalam yang membuatnya ragu untuk menyambut upaya Denada menjalin komunikasi? Waduh. Terima kasih. Apa nih kesedihan Mama Rati atas sikap Denada yang sudah mengasuh Reza Rosano, guys? Tanya anaknya bagaimana nggak pernah. Seperti nggak diakui gitu, Maya. Iya, Tuh, seperti nggak diakui gitu, mah. aku bisa nggak ngerti gimana dia kok bisa begitu, saya nggak tahu. Tuh, dia nggak tahu gitu, guys. Salah apa? Tapi kan Mama Rati sendiri memang awalnya kenal ya dengan Denada ya? Ya kan ada ponakan. Tuh, kenal dong, tapi sekarang seperti kayaknya Reza itu
ayahnya itu yang membuat Denada itu agak-agak trauma sepertinya guys, sehingga dia tuh sulit ya ketika melihat Reza, mungkin kayak melihat bapaknya kali ya, wajahnya, jadi kayak aduh males gue liat mukanya gitu, karena mungkin saking sakit hatinya sama bapaknya dulu mungkin guys. Jadi dia kalau melihat Reza itu seperti ya gitulah, ya wajar sih kalau kalian juga seorang wanita atau seorang istri atau suami yang tinggal sama pasangan gitu ya, apalagi sudah punya anak, pasti ya seperti itulah ya guys ya. Yang aku takutin nggak sesuai apa yang dia WhatsApp Reza gitu, yang aku takutin. Boleh tahu nggak sih apa isi WhatsApp? Boleh tahu nggak? Poinnya aja. Pokoknya dia itu cuman ingin ketemu aja poinnya. Itu yang ngajakin Mbak Dina. Kamu? WhatsApp dari Mbak Dena. Oh, dia Mbak Dina ngajakin ketemu ya? Kayak ketemu. Bukankah ini peluang yang bagus? Iya kak, tapi kan gini kak, Reza balik lagi yang kita dia kak, maksudnya kan kakak aja tahu Reza ada di mana aja, iya toh, kakak aja tahu Reza ada di mana aja. Nah, ngapain kok WhatsApp gitu loh kak? Kalau langsung ketemu kan itu langsung gak ada di planning, langsung kan gitu, kita maunya gitu. Apa nih? Waduh, Dewi Persik berantem sama Denada di acara Pagi Pengibaran. Guys, bener gak nih? Bohong banget. Dewi Persik emosi sama, bener gak nih guys beritanya guys? Kita lihat ya. Ini Dewi Persik ini siapa nih guys? Apakah ini Denada guys? Waduh. Tuh guys. Waduh, tuh guys ya. Kira-kira bener nggak? Andai kata Mbak Dena itu sudah betul-betul menghadiri mediasi, forum yang sudah disediakan oleh pengadilan yang begitu mulia, yang menutup perkara ini, biar aib nggak terbuka, ya. Kalau dia betul-betul hadir, selesai masalah ini. Karena dia tidak hadir, maka aib ini terbuka. Padahal orientasi saya bukan untuk membuka aib. Sekarang aib lagi yang datang semuanya, anak 3 semuanya. Ya kalau itu saya nggak punya kapasitas untuk menjawab lah, daripada nanti saya juga akan mendosa lah. Setelah mengakui Bentar, tadi apa tulisannya guys? Bikin penasaran, Denada datangi notaris usai akui Reza anak kandung guys. Setelah mengakui Reza Rizky Rosano sebagai putra kandung, Denada dikabarkan melakukan beberapa langkah lanjutan, termasuk bertemu notaris. Manajernya, Rizna Oris, menyebut Denada ingin segera bertemu Reza secara langsung. Namun, tujuan pertemuan dengan notaris itu belum diungkap, termasuk soal kemungkinan urusan warisan untuk Reza maupun Aisyah. Apa yang ingin kamu lakukan? Ya, Cium tangan kah? Pelukan? Cium tangan, peluk, terus ya ngomong semuanya. Ngomong semuanya itu dari hati ke hati mungkin. Ya, kalau Reza dari hati ke hati, pasti dari hati Reza. Kalau soalnya kan Reza udah memendam ini selama sampai sekarang. Tapi dari lubuk hati kamu yang paling dalam, kamu sendiri ada rasa kangen nggak? Oh, kangennya pasti kak, kangen kak, kangen pasti kangen, tapi diliputi sama rasa kecewa. Kenapa kok nggak ditemuin? Kalian harus lihat ini, adab dari Reza luar biasa bagus banget. Didikan dari mamanya Reza yaitu Ibu Rati dan keluarga luar biasa hebat banget. Bagaimana dia berbicara dan juga menghadapi para media dan juga wartawan. Kalian harus lihat ini. Maaf. Maaf ya kak, kalau tanya ke kuasa hukum Reza aja. Siap, Reza mungkin kegiatan hari ini aja deh. Piye? Hari ini live sama Better Sweet. Oke, memang hari ini artinya 10 hari di Jakarta memang kerjaan semua nih berturut-turut. Alhamdulillah, bukan berturut-turut sih, alhamdulillah aja. Reza juga belajar lebih baik lagi kak, gitu. Nyangka nggak sih Reza? Kenapa? Nyangka nggak sih sampai di titik ini? Kak, sampai sekarang ini masih kayak tidur gitu. Oke, terima kasih juga buat kakak-kakak juga yang di sini dukungannya buat Reza. Reza bisa sampai segini nih. Karena juga kakak-kakak semua yang udah support Reza. Reza nggak nyangka loh kak, kayak tidur. Tapi untuk memang untuk saat ini stay di Jakarta atau bolak-balik nanti ke Banyuwangi Res untuk kedepannya? Bolak-balik sih kak, tapi ya lihat kedepannya aja gitu. Mau stay di Jakarta untuk nanti karir Siap di pekerjaan? dunia entertain. Ya Reza pasrah aja, kan udah di jalannya nih kak. Besok rencana Kesana nggak? Iya dong. Pulang nih. Ya, Ini insya Allah. pulang kak, malam ini kak.
Insya Allah. Insya Allah. Berarti besok akan Ke sana, terus Ya. nanti ada kerja lagi, balik lagi ke sini. Ya begitulah kak. kamu ucapin terima kasih siapa sih Reza? Khususnya mama pertama, kedua orang tua, terus kakak yang selalu sama Reza. Boleh sebutin nggak boleh ya? Boleh. Kakak Sheila yang selalu sama Reza, sama kakak-kakak netizen semuanya, ibu-ibu online-nya Reza, kakak-kakak online-nya Reza, itu semuanya Reza terima kasih banyak. Tanpa mereka Reza nggak jadi seperti ini kak. Itu semuanya soalnya udah Reza anggap ibu Reza sendiri, sudah Reza anggap kakak Reza sendiri. Jadi siapapun yang ketemu Reza misalkan gimana nggak apa-apa, aman aja gitu. Nasihat dari Mama Rati itu gimana bahasa Indonesianya ya? Ya Surabaya Penggol. Nggak ada translate-nya. Jangan kurang ajar, jangan ngelawan ke orang tua yang lebih tua, dan meskipun sepantaran itu jangan ngelama itu, Apa tuh? ngelama itu ya itu ngelama, pokoknya bahasa Jawanya ngelama, bahasa Banyuwanginya gitu. Terus harus sopan santun ke siapapun, meskipun di bawahnya Reza harus tunduk. Bagaimana? Keren banget ya cara dia menjawab wartawan, media, sopan santun, adab, dan juga selalu agak menundukkan badan gitu. Nah, menurut pendapatkan gimana nih terkait sikap dari Reza sendiri tadi ya? Ya emang sangat santun gitu ya. Mungkin itu dari didikan Ibu Rati. Karena Ibu Rati sendiri aku lihat cara bicaranya pun agak-agak bukan agak-agak lagi, tapi memang sangat-sangat santun gitu ya. Seperti orang-orang Semarang atau Solo gitu, sangat lembut sekali gitu guys. Jadi nggak heran kalau Reza pun terlihat sangat lembut gitu, kayak bicaranya semuanya gesturnya gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir. Tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat-sehat selalu buat kalian dan see you guys.